Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Alfian Burhanuddin dari kelas 4B. NIM saya itu 19 10 30 10 77. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang donor ASI dan juga fikih kontemporer pada melahirkan. Untuk penjelasannya seperti berikut ini. Nah, di sini judul jurnal yang saya dapatkan untuk yang pertama yaitu tinjauan yuridis mengenai transaksi jual beli air susu ibu atau ASI, ditinjau melalui perspektif hukum Islam, yaitu studi kasus pendonor ASI dan penerima ASI di Kelurahan Purwosari, Laweyan, Surakarta. Nah, di sini untuk susunan peraturan hukum dalam umumnya itu menyimpan watak, terus tabiat dan cakupannya sendiri. Lalu demikian juga halnya dengan susunan hukum Islam. Nah, selain itu asas-asas hukum dari Islam itu berasal dari ajaran ilahi. Lalu ilahi yaitu Al-Quran. Nah, setelah itu diuraikan secara jelas oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnah dan hadisnya. Nah, ajaran ini lalu membuat peraturan-peraturan serta rancangan-rancangan dari dasar hukum Islam dan pada saat yang sama merubah norma yang telah ada di masyarakat itu atau di sebuah daerah pada umumnya berubah atau tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan ajaran ilahi tersebut. Lalu untuk hukum-hukumnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat serta hak-hak dalam menyelesaikan perselisihan misalnya yaitu jual beli, perjanjian, lalu jual beli tergolong dalam gulungan yang muamalah. Pada dasarnya seluruh bentuk muamalah itu dibolehkan atau mubah, melainkan yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan muamalah diperbuat atas kehendak sendiri, tidak dengan tekanan dan paksaan dari orang lain ataupun dari suatu pihak. Nah, salah satu dari ruang lingkup dalam hukum Islam ini adalah muamalah. Dalam praktiknya ada hal yang menarik dan sangat bisa untuk dikaji yang dijadikan objek dari jual beli, yaitu air susu ibu dari ASI atau ASI ini. Nah, Rasulullah SAW bersabda, jual beli itu harus dilakukan dengan senang sama senang. Jadi yang jual itu senang dan pembeli itu jadi senang. Jadi saling menguntungkan satu sama lain. Nah, apabila kedua belah pihak ini jujur dan terbuka, maka jual belinya diberkahi. Tetapi kalau kedua belah pihak ini masih tidak ikhlas atau dengan dusta, dengan kecurangan atau tertutup, tidak jujur, maka keberkahannya dihilangkan. Nah, air susu ibu atau ASI ini yaitu susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi atau anaknya yang setelah dilahirkan dan merupakan gizi utama bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan yang terlalu padat. Nah, bayi berhak mendapatkan ASI seperti yang dijelaskan dalam pasal 128 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis selama pemberian pihak keluarga. Pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Nah, dalam pelaksanaan ini persoalan yang bersangkutan dengan donor ASI bukanlah hal yang baru, sebab sudah diterapkan dalam sejarah kisah Nabi Muhammad SAW
beliau bukan saja menyusu kepada Aminah ibu kandungnya sendiri, tetapi juga disusukan kepada ibu susu yakni Halimah As-Sa'diyah. Nah, demikianlah keadaan jual beli ASI belakangan ini mengakibatkan perbedaan pendapat di lingkungan pemeluk muslim karena keadaan atau kasus dalam ASI serupa dengan daging manusia. Nah, ASI juga dipandang bukan harta benda dan tidak dapat dijual di pasar dan tidak dapat diambil kegunaannya melainkan dalam situasi darurat, yaitu untuk bayi yang benar-benar membutuhkan ASI dan tidak mampu mendapatkan gizi karena jalan lain. Nah, itu ditemukan ada dua pemikiran, yaitu dua pemikiran ulama terhadap hal tersebut, yaitu dengan donor ASI atau jual beli ini. Pertama yaitu pemikiran mazhab Hanafi yang mengatakan ketidakbolehan jual beli ASI dengan dasar bahwa air susu yang sudah lepas dari payudara wanita ini sudah berubah menjadi keadaan bangkai, tidak tergolong dalam jenis harta dan termasuk bagian tubuh manusia yang mulia, dilarang diperjualbelikan. Lalu tidak boleh dijualbelikan. Lalu kedua, pemikiran dari mazhab Yasfi yang mengatakan diperbolehkan jual beli ASI manusia karena dasar bahwa ASI tidak haram dikonsumsi dan menjadi barang suci dan bisa memiliki kegunaan sehingga hukumnya itu mirip dengan susu hewan. Untuk kesimpulan yang saya dapatkan atau menurut yang tema saya dapatkan ini, jadi ada dua ulama yang berbeda pendapat, yang satunya membolehkan dan yang satu tidak. Untuk yang membolehkan yaitu karena mungkin menurut saya itu ketika ibunya si anak itu tidak bisa menyusui karena ada sesuatu hal dengan payudaranya, nah itu diperbolehkan. Untuk yang tidak diperbolehkan mungkin benar sih, seperti jual beli daging manusia karena keadaannya sudah berubah menjadi bangkai. Nah, untuk tema yang pertama itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya masuk ke tema yang kedua seperti video yang akan saya jelaskan berikut ini. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu tema yang saya dapatkan dari referensi jurnal, yaitu tinjauan muslah mempersalah tentang donor air susu ibu atau ASI di Lancashire, Malang. Nah, untuk anak-anak di usia yang baru lahir itu banyak yang masih membutuhkan air susu ibu atau ASI dengan atau untuk kebutuhan protein, lemak, dan vitaminnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, tidak semua ibu kandung dari anak yang dilahirkan dapat memberikan ASI kepada anaknya karena berbagai alasan sebagai penyebabnya. Itu yang pertama, mungkin karena ada sumbatan atau mungkin ada pengaruh di bagian payudaranya. Nah, oleh karena itu, keberadaan donor ASI sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan susu anak dari ibu yang bersangkutan atau yang baru lahir. Lalu, donor ASI terdiri dari dua kata, yaitu donor dan ASI. Secara istilah, kata donor menurut bahasa Indonesia itu adalah penderma atau pemberi sumbangan. Nah, sedangkan ASI adalah akronim dari air susu ibu. Maka jika kedua kata tersebut dirangkai, donor ASI merupakan penderma atau sumbangan air susu dari seorang ibu yang mungkin kelebihan air susu untuk anaknya. Lalu ibu ini
menyumbangkan sebagian ASINya untuk anak-anak yang butuh ASI karena mungkin ibunya ada penyebab atau alasan yang tidak bisa disebutkan. Nah, lalu alasan-alasan untuk pemberian air susu ini mungkin karena ada sumbatan di bagian saluran dari payudara. Nah, untuk peraturan pemerintah yang saya dapatkan dari jurnal ini itu menyebutkan bahwa pemberian air susu ibu eksklusif, bahwa air susu ibu yang ada dalam pasal 1 ayat 1 adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Kemudian dalam ayat 2 disebutkan ASI eksklusif ini adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir selama 6 bulan tanpa menambah atau mengganti dengan makanan yang lain. Pemberian ASI eksklusif pada bayi sangat penting dan bermanfaat baik bagi ibu maupun bagi bayinya. Nah, beberapa manfaat pemberian ASI eksklusif bagi ibu itu antara lain itu mempercepat atau melangsingkan kembali si ibu setelah melahirkan. Nah, hal ini itu disebabkan karena komponen utama ASI adalah lemak. Nah, sehingga dengan menyusui berarti si ibu ini menyalurkan lemak-lemaknya di tubuhnya kepada sang bayi. Lalu dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya, dan Dia menetapkan masa waktu maksimal menyusui selama 2 tahun sempurna. Nah, di masa-masa inilah itu cukup untuk anak melepaskan penyusuan kepada ibunya. Dasar hukum mengenai ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya yaitu para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu secara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jadi janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayahnya mewariskan atau waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini untuk dari Leicester Malang ini yaitu memperbolehkan anak menerima ASI dari ibu lain karena kebutuhan dari seorang anak untuk mencakupi sebuah vitamin dan protein untuk tubuhnya, dan seorang ibu tidak bisa memberikan ASI itu karena ada sesuatu alasan, dan mungkin ada sesuatu kesehatan yang terganggu pada payudaranya. Dan untuk menyusui anak itu di tema yang ini menyebutkan bahwa untuk yang sempurna itu sekitar 2 tahun, dan di tema yang sebelumnya yaitu sekitar 6 bulan saja sudah cukup. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk tema yang kedua. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tema yang ketiga akan saya jelaskan di video berikut ini. Nah, untuk
video yang ketiga ini dengan tema analisis istinbat hukum fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang donor ASI dan implikasi terhadap perkawinan. Nah, tidak jarang keluarga ini yang memiliki masalah setelah mempunyai keturunan. Misalnya, ibu tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya dikarenakan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Melihat maraknya donor ASI atau permasalahan dari donor ASI, banyak ibu yang mencari solusi untuk anaknya bisa mengonsumsi ASI, yaitu dengan donor ASI. Nah, sehingga dengan adanya donor ASI, ibu sedikit banyak membantu para ibu yang memiliki kendala saat memberikan air susu kepada anaknya. Nah, untuk itu ada beberapa sedikit atau kendala atau sebab-sebab yang ibu tidak bisa menyusui anaknya. Untuk yang pertama yaitu faktor psikologi, lalu kesalahpahaman saat menyusui, lalu tidak mencari informasi yang lebih untuk bagaimana cara supaya bisa mengeluarkan ASI, lalu efek pasca cuti melahirkan dan kembali bekerja. Nah, namun ada kekhawatiran dari donor ASI ibu karena akan menimbulkan efek samping yang dapat terjadi jika bayinya ini meminum air susu dari wanita lain tersebut. Dapat membuat seseorang bayi memiliki hubungan nasab dengan wanita yang memberinya ASI, sehingga ada larangan perkawinan antara anak yang disusui dengan keturunan dari wanita yang memberikan ASI. Adapun larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun, dalam keadaan apapun, laki-laki maupun perempuan tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 23 yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu dan anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudaramu yang laki-laki, saudara-saudaramu bapakmu yang perempuan, saudara-saudaramu ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan kamu, ibu-ibumu istri mertuamu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantumu, dan menghimpunkan dalam bentuk perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang sudah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 23. Nah, sedangkan dalam hukum Islam, perkawinan antara laki-laki dan perempuan menurut syara' terbagi menjadi dua, yaitu halangan nasab dan halangan sepersusuan. Dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2013 tentang donor ASI ibu ini, yaitu bahwasanya donor ASI itu diperbolehkan dengan bunyi seorang ibu memberikan ASI kepada anaknya, itu bukan anak kandungnya, meskipun ASI itu adalah susu. Namun jika ibu yang mendonorkan ASI mempunyai penyakit yang menular, hal tersebut akan terjadi sangat
membahayakan atau sangat fatal bagi seorang bayi atau anaknya. Karena ASI sebenarnya adalah produk darah yang dapat mentransfer berbagai penyakit tanpa disadari, yaitu dengan penularan virus CMV, hepatitis B dan C, dan HTLV, virus pemicu leukemia dan limfomia, dan juga bisa HIV/AIDS. Lalu untuk ketiga tema yang saya dapatkan ini, untuk yang pertama yaitu ada dua perbedaan. Yang pertama itu memperbolehkan dan yang kedua tidak. Nah, di situ juga pada zaman Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad juga mencari atau mendapatkan ASI selain dari ibundanya. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir itu dari fatwa MUI itu memperbolehkan, tetapi jika seorang ibu ini memiliki penyakit, tidak diperbolehkan untuk memberikan ASI kepada anak yang lain, karena bisa menyebabkan penularan penyakit yang diderita ibu yang mendonorkan ASI-nya ini. Nah, sekian video yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.